Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Irhas MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Arab dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan makalah bahasa Arab mengenai mengartikan dan menganalisis gramatika dengan judul Sihatil Bi'ati fil Islami. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Nur Inayati Nisa, yang kedua Devi Jovanka, yang ketiga Muhammad Ainul Yakin, yang keempat Hidayatul Husna, yang kelima Amelia Astri Aisyafa, dan yang keenam Indah Kusuma Wardani. Langsung saja di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penulisan teks beserta syakalnya. Paragraf pertama di sini yang akan menjelaskan yaitu saya Nur Inayati Nisa. Langsung saja, sihatul bayi'atu fil Islami. Sahnya perbuatan dalam Islam. Ihtamal Islamu binadofati ihtimaman aziman hilalal usuril muhtalifati wa idza kanas awalu suratin nazalat fil Qur'anil Karim qad tahaddasat anil ilmi fi qoulihi ta'ala iqra faqad ja'at ba'daha suratun amarat binadofati fi qoulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Yang artinya Islam sangat begitu mementingkan kebersihan pada pertengahan zaman yang berbeda-beda. Dan saat surat awal diturunkan dalam Al-Quranul Karim, kebersihan tersebut benar-benar datang dari mengetahui firman Allah Ta'ala, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Lalu turunlah surat setelahnya, itu diperintahkan untuk menjaga kebersihan yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, yang artinya dan pakaianmu maka bersihkanlah. Itu tadi penjelasan mengenai penulisan teks beserta syakalnya. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai terjemah kosakata. Paragraf pertama, di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama ihtama, yang artinya sangat penting, an-nadhofati, kebersihan, hilalal usuri, pertengahan zaman, al-muhtalifati, berbeda-beda, nazalat, diturunkan, ja'at, datang, amarat, diperintahkan, siyabaka, pakaianmu, dan fatahhir, yang artinya bersihkan. Selanjutnya yaitu penjelasan analisis gramatika dari paragraf pertama. Ihtamal Islamu binadhofati ihtimaman aziman hilalal usuril muhtalifati. Di sini ada beberapa gramatika kalimat. Yang pertama yaitu ihtamal Islamu, di sini menjadi jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari kalimah fi'il dan kalimah fa'il. Yang fi'ilnya di sini ihtama, yaitu fi'il madhi, dan yang menjadi fa'ilnya yaitu Islamu, maka di sini disebut jumlah fi'liyah. Yang kedua yaitu binadhofati, menjadi jar, yang dijarkan oleh huruf, yaitu berupa huruf ba, atau huruf jarnya berupa huruf ba. Yang ketiga yaitu ihtimaman, menjadi maf'ul mutlak, dan yang keempat aziman sebagai na'at atau sifat. Yang selanjutnya ada hilalal usuri, menjadi dhorof, dan yang terakhir al-muhtalifati, menjadi na'at, sama seperti aziman tadi. Mungkin itu dari paragraf pertama. Untuk paragraf selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan atau rekanita saya. Saya Devi Jovanka Ardianti akan melanjutkan menjelaskan paragraf yang kedua. Wayatahamul Islamu binado fatil fa'i wal asnani fayamuru bil madoti wasiwak wa tahlilil asnan li izalati baqayal ta'am wa fis siwaki yaqulur rasul asiwaku mutahharatul lil fami mardatul lirabbi wa kadzalika yahtamu binadhafatil anfi wal aini wasyar'i wal malabis
Yaqulullah ta'ala, ya bani Adam khudu zuyyinatikum inda kulli masjid, yang artinya Islam juga memerintahkan kebersihan mulut dan gigi, dan memerintahkan untuk berkumur-kumur, bersiwak, dan menggosok gigi agar bisa menghilangkan sisa-sisa makanan. Dan Rasulullah bersabda, bersiwak itu pembersih mulut yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Seperti hal tersebut, Islam mementingkan kebersihan hidung, mata, rambut, dan pakaian. Rasulullah juga bersabda, wahai anak turun Adam, bersihilah diri kalian semua ketika masuk setiap masjid. Arti dari kosakatanya, fayamur, yang artinya memerintahkan, bil madmadoti, berkumur-kumur, fatahlili, menggosok, li izalati, menghilangkan, baqaya, sisa, atau ami, makanan, mardotun, diridhoi, yahtamu, mementingkan, dan almala, bisa, pakaian. Selanjutnya analisis gramatika. Wa yatahammul islamu binado fatil fami wal asnani fayamuru bil madmadoti. Wa yatahammul islamu menjadi jumlah fi'liyah, binado fatil fami menjadi idofah, wal isnani menjadi atau, fayamuru jawab, dan bil madmadoti menjadi jar majrur. Saya akan melanjutkan paragraf yang ketiga. Nama saya Muhammad Ainul Yakin. Maqalal Islamu binadafati at-ta'ami wasyarabi kali asyarabi fayamuru binadafati ina at-ta'ami agaslihi biddata marrah kama ya'muru binadami tarkit ta'ami wasyarabi maksufaini attal ayasilu ilaihi ma malbubara wal hasara. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auku qaribakum wan kuru asmillah, yang artinya Islam membahas pula kebersihan makanan dan minuman, dan lalu memerintahkan untuk membersihkan tempat makanan dan menyucinya beberapa kali. Seperti halnya Islam memerintahkan untuk tidak menyisakan makanan dan minuman yang terbuka, sehingga tidak terkena debu dan hewan-hewan kecil. Beliau Rasulullah SAW bersabda, makanlah makanan kalian semua dan sebutlah nama Allah. Penjelasan makna kata
paragraf yang ketiga. At-ta'ami makanan, asyarabi minuman, inna tempat, ghuslihi menyucinya, iddata marrah beberapa kali, biadami tarki tidak menyiksa, tidak menyisakan, maksufaini yang terbuka, li'a yasilu tidak terkena, al-gubar debu, al-hasarah hewan-hewan kecil. Selanjutnya adalah penjelasan kalimat gramatika. Fakola itu fi'il, al-islamu fa'il, binadhafatil to'ami jar majrur, wasyarabi adhaf, dan ina'at to'ami maf'ul bih. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekanita saya. Yang lainnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan paragraf keempat. Min nama Hidayatul Husna min ahami an wa ibnadofa nadofata sodiril miyahlu kamiyahi anhari wal abad fakot sadada islamu ala adami takwisihabi ilqoi kodaroti awi najasati fiha wanaha anit tabaru si awit tababuli fil ma'i fal ma'u mula wasuyan kulu kuwaliro watab yafudi wasalala atfal wayan kulu didanal baliha rosia inda tabawuli fihi wayan kulu inkala satuma andori kitabaruzi fitini kuribasa i'ah wakot kola rasulu yang artinya termasuk lebih pentingnya macam-macam kebersihan, yaitu kebersihan tempat-tempat air seperti air sungai dan air sidin. Dan Islam sesungguhnya menguatkan agar tidak mencampuri air tersebut dengan kotoran atau najis. Dan dilarang pula untuk buang air besar atau kencing pada air tersebut. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda, janganlah buang air kecil dari salah satu kalian semua pada air tenang yang kemudian dibuat wudhu. Penyakit gatal menimpa 80 dari 100 penduduk desa dalam kalangan orang Arab yang muslim, dan sebabnya adalah karena buang air kecil di air tersebut.
Yang selanjutnya saya akan membacakan kosakata dari paragraf 4. Anwa'i artinya macam-macam. Masodiri mialu artinya tempat-tempat air. Anhar air sungai. Abar air jeding. Talwi siha mencampuri. Bi ilko kodaroti dengan kotoran. Tabarus buang air besar. Tabawul buang air kecil. Baliha rosia penyakit gatal. Tusibu menimpa. Di sini saya akan membacakan analisis gramatikanya. Gramatika paragraf 4 saya akan membacakan gramatika paragraf 4 min ahami anwa'in nadofah. Khobar muqaddamah. Nadofatu sodiri mialu. Mubtada mu'akhor. Kamiyahi anhar badal. Wal abar atof. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Astri Asyafa. Saya akan melanjutkan paragraf 5. Wada'a Islamu ila nado fatil masakini wassawari'i wa kulli arja'i madinah fayamna'u ilkadaroti au jama'aha fil buyut.
autar kuha fi sawari waba murru muslimu ida wajadda say'an fi tariqi an yuzihah wa yuharri tabul wuli awi tagu tofi tariqi au hatta bas qafih wa qad qala rasul inna allaha tayyibu yuhibbu tayyib nadifu yuhibbu nadofah fanna difu ufniyatikum waddurakum albasku ala ardi hatiyah wa kafaratuha raddumu wa ma'rufun anna basko ala ardiyan kullul kasiro mina amaron di wa ahtaruha mardosul. Artinya, dan Islam juga mengajak untuk menjaga kebersihan pada rumah-rumah, jalan-jalan, dan setiap tempat umum di perkotaan, dan mencegah membuat kotoran atau mengumpulkannya di dalam rumah-rumah atau meninggalkannya di jalan-jalan. Dan Islam memerintahkan orang Muslim ketika menemukan sesuatu di jalan untuk membuangnya di tempatnya. Diharamkan buang air kecil ataupun besar di jalan atau sampai meludah di jalan. Beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha mencintai sesuatu yang bersih, maka bersihkanlah halaman dan lingkungan sekitar kalian semua. Sebagaimana firman Allah SWT, meludah di suatu tempat umum itu perbuatan jelek, dan balasannya adalah menghilangkannya, dan disebut kebaikan yaitu meludah di suatu tempat dengan tanpa mengenai banyak orang sakit, dan lebih dikhawatirkan karenanya adalah penyakit menular. Kosakata dari paragraf 5. Wada'a mengajak, sawari jalan-jalan, arja'i tempat umum, fayamna'u mencegah, wajada menemukan, yuzi'ah membuangnya, ta'uta meludah, albasqa mengenai, ahtaro lebih dikhawatirkan, mardu suli penyakit menular. Analisis gramatika. Wada'a Islamu ila nadoqotil masakini wasawari'i wa kulli arja'i Madinah. Wada'a fi'il ila nadoqah mudhof, al-masakin mudhof ilaih, wasawari atof, wa kulli arja'i Madinah atof. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumawardhani. Saya akan melanjutkan pada paragraf ke-6. Wal Islamu yaj'alu nadhafatu ju'amina ibadati balmin usulidin nafsihi ala tarro anna duhulu fi islami yastalzimu taharatu wal istihmama qablanu bisahadati wa hal tasi'u salatu illa bil wudu'i au tayammum walika yahattama nasu bil nadofati abro anhalil islamu bikalimati toharatu wa abbaro kodo arti ibkalimati najasatun. Selanjutnya saya akan membacakan artinya. Islam menjadikan kebersihan merupakan sebagian daripada ibadah. Akan tetapi, dari pokok-pokok agama bukan menganggap bahwa masuk Islam menjadikan kebersihan dan kebersihan mulut sebelum mengucapkan dua syahadat. Dan apakah salat bisa sah tanpa wudhu dan tayamum? Dan agar orang-orang mementingkan kebersihan, maka Islam memberikan dengan kata toharoh, dan ibarat untuk sesuatu yang kotor dengan kata najis. Selanjutnya saya akan membacakan kosakatanya. Yaj'alu menjadikan, juz'a bagian, asulidin pokok-pokok agama, duhuli masuk, yastalzimu mewajibkan, istihmama membersihkan, abbaro ibarat, kodaroti kotoran. Selanjutnya saya akan membacakan analisa gramatikanya. Wa Islamu yaj'alu nadafatu juz'a mina ibadatil min usulidin tafsihi. Wal Islamu termasuk pada mubtada, yaj'alu khobar, nadofati maf'ul bih, juz'a maf'ul bih, minal ibadati jar, nafsihi taukid. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Saya Devi Jovan Kardianti akan menjelaskan paragraf ke-7. Wal aidi min ahamil awamila fi naqlil jarasimi wadzalika inda lamsi ta'amin mulawasin aw syai'in fihi arin aw ba'da ilal jamam wa minal jarasimi lati tangkuluhal yadu at-tafudu wadu suntaruya wa nazalatul mi'awiyah wala yaktafil islamu bi ghuslil aidi indal wudu'i bal yastahabbu ghuslul yadi qabla ta'ami wa ba'dah wa qabla naumi wa ba'dahu wa qabla dukhul alal marindi wa ba'dal khuruji min ziya aritih wa minal ma'asurat iksil yadaika qablal akli wa ba'dah, yang artinya tangan merupakan subjek yang penting dalam melakukan kebersihan, dan hal tersebut ketika menghilangkan kotoran pada makanan atau setelah dari kamar mandi. Dan yang termasuk faktor pembawa kotoran adalah tangan. Dalam Islam tidak cukup dengan membasuh tangan hanya ketika wudhu, tetapi disunahkan membasuh tangan sebelum makan dan setelah makan, dan sebelum tidur dan setelahnya, dan sebelum masuk menjenguk orang sakit dan setelahnya. Yang termasuk dari hadis-hadis adalah basuhlah tanganmu sebelum makan dan setelahnya. Untuk arti kosakatanya, al-aidi yang artinya tangan, al-awamila melakukan, al-hamami kamar mandi, layak tapi tidak cukup, yastahabbu disunahkan, ghuslu membasuh, al-maridi orang sakit, furuji keluar, ziya'aritih menjenguk, al-ma'asurati hadis-hadis. Selanjutnya analisis gramatikanya. Wal aidi min ahamil awamila fi naqlil jarasim wa dzalika inda lamsi ta'ami mulawasin. Wal aidi menjadi mubtada, min ahamil awamila menjadi khobar, naqlil jarasimi idhofah, wa dzalika mubtada, inda lamsi khobar, ta'amin maf'ul bih, dan mulawasin menjadi na'at. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya Nur Inayati Nisa akan melanjutkan penjelasan dari paragraf yang ke-8 atau paragraf terakhir. Laqad ja'al islamu fi waqtin lam yakun nasu ya'rifuna syai'an an ahimmiyatin nadhafati fil qada'i alal amradi
walam yakunu ya'rifunal jarasimi wa tufailiyati faja'al islamu yarshuduhum ilaiha bi'ibarati sahilati wa hakaza naro anna al-islama awjadati bal wiqa'aya wa qad nafadhahul muslimuna qabla al-alimi kulluhu bi arba'ata asyara qorinan. Artinya di sini Islam datang pada saat orang tidak mengetahui sesuatu yang penting dari kebersihan dalam waktu menjenguk orang-orang sakit dan tidak mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Dan lalu Islam datang dengan membawa petunjuk pada mereka dengan ibarat-ibarat yang mudah. Dan seperti halnya kita mengetahui bahwa Islam menemukan obat penawarnya dan orang-orang muslim meneruskan ilmu obat tersebut pada kurun waktu 14 tahun. Selanjutnya terjemah kosakata dari paragraf yang ke-8, yaitu ja'a datang, yang arifuna mengetahui, al-jarosimi faktor-faktor, yarshudu petunjuk, sahilati mudah, aktib bal wiqa'aya obat penawar, nafadhahu meneruskan, dan qorinan kurun waktu. Selanjutnya yaitu menjelaskan analisis gramatika dari paragraf yang ke-8. Waqad nafadzahul muslimuna qabla al-alimi kulluhu bi arba'ata qorinan. Waqad nafadzahu di sini menjadi fi'il, yaitu fi'il madhi yang kemasukan huruf qad yang artinya sesungguhnya. Dan al-muslimuna di sini menjadi fa'il, qabla al-alimi menjadi dzaraf, kullahu menjadi taukid maknawi, bi arba'ata asyara menjadi jar majrur yang dijarkan dengan huruf ba, dan qorinan menjadi tamyiz. Sekian dari kami, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dalam makalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.